Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4, ayat 10-12, yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kita akan baca juga, dalam kitab Keluaran pasal 33, ayat 15-18, demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini, akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Saudaraku, jika kita melihat dan menelaah apa yang Musa katakan kepada Tuhan, bahwa ia sangat menginginkan Tuhan untuk berjalan bersama dengan dia. Musa sangat tahu betapa ketika Tuhan berjalan bersama dengannya, ia dan bangsanya akan dibedakan dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Perhatikan sekali lagi, dalam kitab Keluaran pasal 33, ayat 16 bagian B, demikian. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Banyak dari kita yang dalam kehidupan ini, berjalan dengan kekuatan kita. Terkadang kita merasakan kita mampu, dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Apalagi ketika kehidupan ini berjalan seperti biasa saja, sepertinya dalam keadaan normal. Padahal kita tidak tahu, apa yang akan terjadi di hari esok, masalah apa yang akan timbul esok hari. Ada juga yang melupakan Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika badai menerpa perahu mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka mencoba terlebih dahulu mengatasi badai tersebut, dan membiarkan Tuhan Yesus tidur di buritan. Sampai akhirnya, mereka kelelahan dan menyalahkan Tuhan. Bukankah kehidupan kita, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, merasa keadaan normal, kita merasa dapat mengatasi segala sesuatu. Tuhan tahu tentang Anda dan kehidupan Anda, Dia tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dia tahu, bahwa Anda tidak akan pernah mampu untuk berjuang sendirian. Oleh sebab itu, jika Anda mau mempercayainya, mau berjalan bersama dengannya, Dia akan berjalan mendahului Anda. Supaya ketika Anda berjalan menempuhnya, Anda tidak pernah mendapatkan halangan yang berat di dalam hidup Anda. Dalam kitab Yesaya pasal 45, ayat 2,
berkata demikian. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Allah sangat ingin dilibatkan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dia begitu ingin setiap orang yang mengaku dan percaya padanya untuk melihat bahwa hanya Dia, Yesus Tuhan, yang sanggup melakukan apapun. Dia Yesus Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang mampu memberi pertolongan yang sempurna. Ketika kita melibatkan Dia dalam masalah apapun juga, sekecil apapun, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, agar dalam menjalani kehidupan kita, akan terasa sangat indah. Perhatikan dalam kitab Filipi pasal 3, ayat 19, demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti seorang bapa yang menggandeng tangan anaknya, menuntun di jalan yang baik, di jalan yang rata. Seorang bapa yang tidak akan membiarkan anaknya terantuk batu, ataupun jatuh. Seorang bapa yang melindungi anaknya dari apapun, demikian Bapa kita di surga, akan memperlakukan kita lebih lagi. Dalam kitab Injil Matius pasal 7, ayat 11, berkata demikian. Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Daud tidak pernah takut akan bahaya, karena ia senantiasa berjalan bersama dengan Allahnya. Perhatikan kitab Mazmur pasal 16, ayat 8 bagian B, Raja Daud berkata demikian. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Allah mengulurkan tangannya pada Anda saat ini, Dia ingin Anda melewati sesuatunya. Bersama dengan Dia, jangan tunggu permasalahan itu ada dulu, baru kita mencari Dia. Tetapi biarkan Anda mengatakan, berjalanlah bersama dengan aku Tuhan. Ketika Anda berjalan bersama Tuhan, bukan hanya kekuatan yang Dia beri, untuk dapat menanggung setiap perkara yang ada, tetapi Dia memberikan kemenangan bagi Anda. Ingatlah, ketika Allah bersama dengan Anda, siapakah yang dapat melawan Anda? Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan,
kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.